Halo warga intelektual sekalian. Guys, akhir-akhir ini banyak subscriber channel ini yang minta gua bahas tentang sebuah film yang sangat-sangat bombastis, film yang sangat-sangat luar binasa, yang berjudul Citizen Vigilante. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang menarik daripada film ini? Jadi yang menarik daripada film ini, ada banyak orang mengklaim atau menganggap bahwa film ini sangat-sangat memojokkan agama RT6. Diklaim seperti itu ya. Tapi setelah saya pelajari, ya ternyata klaim itu adalah klaim sepihak. Ini dari sudut pandang analisis ya, dari sudut pandang sutradara, dari sudut pandang alur cerita, dan lain sebagainya. Saya bahas ini dari sudut pandang yang netral ya. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana letak ketidakberpihakan terhadap agama RT6? Ini yang jadi pertanyaan besar ya. Mohon maaf bagi yang nonton videonya, saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya, biar kita pahami gitu ya. Apakah film ini sebenarnya bisa diklaim film yang berbahaya atau tidak? Ya, biar kita luruskan gitu. Mohon maaf bagi yang nonton videonya, saya tidak berpihak pada siapapun ya, saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya, saya benar-benar netral ya. Ya ini agak sensitif, tapi ya saya harus bahas ini dari sudut pandang yang paling rasional supaya apa? Supaya kita sama-sama memahami gitu ya. Jangan hanya melihat dari satu sudut pandang gitu ya. Saya memberikan dari analisis lain gitu ya. Setting daripada cerita film ini di sebuah daerah yang sangat-sangat banyak kejahatan, banyak ketidakadilannya. Seperti di Konoha lah gitu ya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Kalau kita punya duit ya kita bisa beli hukum gitu ya. Kita bisa nyogok hakim, jaksa dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di film tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, konfliknya di mana? Konfliknya bermula ketika yang dianggap sebagai protagonis itu adalah seorang yang bernama Mas Sanders. Mas Sanders ini sangat tidak suka dengan ketidakadilan. Bahkan ya dia merontak-rontak kalau melihat ketidakadilan. Kemudian tokoh yang dianggap atau diklaim sebagai tokoh antagonis itu adalah seseorang yang bernama Kang Yusuf. Sebut saja namanya Kang Yusuf. Kang Yusuf ini dekat dengan ketua geng. Bahkan ya dia itu sangat akrab ya dengan para penguasa dan lain sebagainya. Sehingga film ini memuncak ketika terjadi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya, Kang Yusuf ini diklaim ya, ini dari sudut pandang sutradara ya, diklaim melakukan kekerasan seksual terhadap seorang remaja. Nah, ketika dia melakukan hal yang seperti ini, maka ya, Mas Sanders ini menganggap bahwa ini tidak adil ya. Kenapa dia melakukan itu? Dan plot twistnya, Kang Yusuf ini dihukum dengan hukuman yang sangat ringan sekali gitu. Sehingga protagonis yang dianggap protagonis dalam film ini yaitu Mas Sanders, oh ini tidak adil. Kenapa hukumannya ringan sekali? Ini kan nggak boleh ya. Ya ini dari sudut pandang analisis ya. Menurut sutradara, ya ini tidak bagus gitu. Ini dari sudut pandang sutradara. Kemudian ya singkat cerita, Mas Sanders ini melakukan hukuman yang sepihak gitu ya. Ya atau menghakimi gitu ya. Lalu dia membun-bun yaitu Kang Yusuf. Nah, dalam sudut pandang sutradara, Mas Sanders ini dianggap pahlawan gitu, superhero gitu, karena dia dianggap berjasa, ya. Dia tidak bisa melihat ketidakadilan. Namun dalam sudut pandang sutradara, ya antagonisnya itu ya Kang Yusuf, walaupun Kang Yusuf ini dibun-bun gitu. Nah ini yang bikin pro dan kontra. Agama RT6 mengatakan, oh ini nggak boleh, ya ini dari sudut pandang agama RT6 ya, nggak boleh. Ya jangan gitu dong ya. Jangan menganggap bahwa yang seiman dengan kita itu seperti itu gitu ya. Tapi dari sudut pandang sutradara, ini dari sudut pandang sutradara mengatakan
bahwa ini kebetulan aja ya, bahwa Kang Yusuf ini beragama RT 6 gitu. Ya, kebetulan aja gitu ya. Bukan masalah kesengajaan, unsur kesengajaan gitu. Nah, itulah alasannya kenapa film ini disebut sebagai film anti agama RT 6 dan di-banned gitu ya. Karena apa? Karena ya adanya kejadian seperti itu. Kemudian apakah dalam film tersebut Kang Yusuf menggunakan simbol-simbol agama? Menurut sutradara, enggak kok ya. Dari setting filmnya enggak ya. Dia tidak bawa-bawa agama gitu, seperti pakaian agama RT 6, enggak seperti itu ya. Jadi permasalahannya di mana? Kalau saya perhatikan ya sah-sah aja. Ini film netral-netral aja gitu. Kenapa disebut sebagai anti agama RT 6? Itu yang jadi permasalahan ya. Kalau saya perhatikan nggak ada tuh ya, nggak ada unsur memojokkan agama RT 6 di sini ya. Kalau saya perhatikan ya netral-netral aja. Ya bebas-bebas aja ya, nggak jadi masalah gitu ya. Ini dari sudut pandang sutradara ya. Ini dari analisis para pakar ya perfilman. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang lain gitu ya, kenapa kita terlalu sensitif dengan film-film seperti ini ya? Di Konoha juga dulu ada kok film seperti ini ya. Film yang berjudul His Only Son ya. Kursi kalau salah ya. Itu juga dilarang gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian kenapa film-film yang bertema agama di Amerika ini masih diminati gitu ya? Masih sering masuk box office gitu. Apa alasannya? Apakah alasan itu karena orang Amerika itu masih mayoritas beragama? Ya, itu salah satu indikasi ya. Itu salah satu alasan yang paling kuat. Orang Amerika itu masih mayoritas beragama. Kalau nggak salah ya, sekitar 60% ya beragama. 40%-nya lainnya itu agnostik, ateis, dan sebagainya. Ya. 60% masih beragama. Walaupun ya mereka sekuler, walaupun mereka beragama itu ya nggak serius-serius amat sebenarnya. Yang serius banget beragama di sana itu ya kelompok evangelis, ya kemudian kelompok seksi Jehovah, kemudian kelompok-kelompok Kristen yang fanatik lah gitu ya. Kristen yang Protestan biasa mereka nggak terlalu fanatik ya, bahkan mereka jarang berdoa, jarang beribadah juga gitu. Bisa dikatakan bahwa Amerika itu sebenarnya bukan negara religius, tapi negara yang sekuler ya, lebih ke sekularisme gitu ya. Tapi mereka sangat menikmati film ini, film-film yang bertema agama. Cuman film yang bertema agama di Amerika ini sering masuk ke jajaran film box office itu karena ya dianggap hiburan gitu. Mereka menganggap bahwa agama itu ya nggak semua tapi disclaimer orang Amerika menganggap bahwa agama itu kan semacam hiburan aja gitu ya, nggak terlalu diseriusin gitu ya. Kemudian ya ini juga harus saya akui ya bahwa di Amerika sekarang ini akhir-akhir ini ya ada lonjakan kenaikan fobia terhadap agama RT 6 ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ini mempengaruhi ya. Konflik yang terjadi di Timur Tengah itu sangat mempengaruhi. Ya kemudian ini yang susah saya jelaskan ya. Mohon maaf bagi penganut agama RT 6 ya. Kalau saya mengatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan simbol-simbol agama itu dimanapun dan kapanpun. Karena apa? Karena gini, kalau misalnya kita menggunakan simbol-simbol agama, kita pakai baju agamis ya, kemudian kita melakukan kejahatan misalnya, kita biasanya akan dianggap jahat gitu. Maksudnya agama kita itu akan dianggap jahat gitu. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Ya ini sering saya bahas ya, tapi banyak warga Konoha yang nggak terima gitu. Artinya gini, orang-orang itu ya lebih melihat agama kita daripada wajah kita. Ya orang itu lebih ini ya, lebih ingat dengan simbol. Manusia itu didesain seperti itu. Kita menggunakan simbol-simbol agama, kita tuh lebih mengingat agama yang melakukan kejahatan tersebut daripada mukanya gitu. Ya, itu yang jadi permasalahan. Kita lebih mengingat agamanya. Di Amerika juga seperti itu. Ya, orang Amerika itu lebih mengingat agama yang melakukan kejahatan daripada mukanya. Mereka nggak peduli mukanya, agamanya gitu. Karena apa? Karena mereka bawa agama. Beda dengan agama Katolik, agama Kristen. Mereka nggak bawa baju agamis kemana-mana gitu. Nggak mau agama gitu. Orang Katolik itu
semuanya mereka pakai baju seperti biarawati gitu ya, seperti baju pastor gitu, enggak kan. Sementara warga Konoha kan ya mereka bawa baju agamis kemana-mana gitu ya, mereka nyolong pakai baju agamis, jadi ini yang jadi permasalahan gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, ini ya dari sudut pandang saya, ya menurut keyakinan saya gitu ya. Ya, kalau kita selalu menggunakan baju agamis kemana-mana gitu ya, ini akan merusak agama kita sendiri. Bukan berarti saya larang yang nonton video ini pakai baju agamis ya, tapi ketika kita melakukan kesalahan, itu akan diingat orang gitu. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak pakai baju agamis ya, tapi untuk menjaga agama kita itu, ya kalau kita pakai baju agamis ya kita akan dianggap bersalah gitu. Nah, apakah ada hubungannya dengan film Citizen yang viral ini? Nggak ada sebenarnya. Soalnya ya setting di film itu mereka tidak menggunakan baju agama kok, enggak. Ya, cuman permasalahannya ya dalam film tersebut keluarga daripada Kang Yusuf ini juga dibun-bun ya. Ya, itu yang jadi permasalahan, dibun-bun. Ya, kemudian ini yang jadi alasan daripada agama RT 6 melarang penyebaran film ini, dan di Konoha juga film ini dilarang. Ya, ini dari sudut pandang sutradara ya, saya tidak berpihak ya, mohon maaf ya. Itu yang jadi mungkin alasan utama kenapa agama RT 6 mengatakan bahwa film ini tidak berpihak pada mereka. Ini klaim mereka ya, klaim sepihak lah gitu ya. Tapi dari sudut pandang sutradara ini sah-sah aja gitu ya, nggak jadi masalah gitu ya. Ya film itu kan sebenarnya netral ya, tidak ada keberpihakan ya. Cuman sudut pandang kita sebenarnya, apakah kita menganggap bahwa itu berpihak atau tidak gitu ya. Kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan ya, disclaimer on ya, kalau negara yang sangat peduli dengan agama gitu ya, sedikit-sedikit agama ya, sedikit-sedikit pakai baju agamis gitu, biasanya susah maju kalau saya perhatikan. Koreksi kalau salah ya, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, susah majunya. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on-nya, susah banget jadi negara maju. Kalau kita perhatikan, Amerika, apakah mereka itu menghendaki negara mereka negara agama? Enggak. Mereka enggak mau jadi negara agama. Itulah alasan kenapa agama RT 6 itu ya kadang dikritik juga gitu, karena mereka kan bawa baju agamis ke tempat publik ya, padahal Amerika itu kan negara sekuler ya, mereka kan numpang di sana, minoritas, imigran, harusnya kan sesuai dengan tradisi di mana kita tinggal gitu ya. Itu yang tidak disukai oleh orang Amerika. Ya, kalau misalnya mengatakan ya, jangan gitu dong ya, harus menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Amerika itu berbeda dengan di Konoha. Di Konoha kan hak asasi manusia itu kan hanya berpihak pada mayoritas. Kalau di Amerika nggak seperti itu. Minoritas mau apa kayak ya sama rata semuanya gitu. Mereka itu kan negara sekuler, harus menghargai yang namanya sekularisme. Cuman kan kita kan sangat membenci sekularisme gitu. Kenapa kita membenci sekularisme? Karena itu dianggap bertentangan dengan nilai agama. Padahal kalau boleh jujur rata-rata negara maju itu sekularisme. Coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang tidak sekuler. Sebutkan saja. Satu aja. Ya kalau nggak ada berarti argumentasinya gugur dong. Ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya tidak berpihak pada siapapun. Anda yang menyimpulkan. Salam rasional.